Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Fadil Akbar dengan NIM F131248086. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gas nyata. Video ini saya buat dengan tujuan pengganti UAS mata kuliah Kimia Dasar dengan dosen pengampu Ibu Fatima Maulida, SKL MT. Baik, kali ini kita akan membahas topik yang menarik dalam termodinamika dan kimia fisik, yaitu gas nyata. Kita sering memulai pembelajaran tentang gas dengan model gas ideal yang sangat membantu. Namun, pada kenyataannya, gas tidak selalu berperilaku ideal. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi mengapa demikian, apa yang membedakan gas nyata dan gas ideal, dan bagaimana kita dapat memodelkan perilaku mereka. Baik, seperti yang tertera di slide, topik kita adalah gas nyata. Ketika gas tidak sempurna, kita akan membahas mengapa gas yang kita temui di dunia nyata tidak selalu berperilaku seperti ideal yang kita pelajari di buku. Ini penting karena pemahaman kita tentang gas nyata memungkinkan kita mendesain segalanya, dari kulkas hingga proses industri besar. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Untuk memahami perbedaan gas nyata, kita perlu tahu dulu apa itu fondasi kita. Karena itu, di slide berikutnya kita akan sedikit merefresh ingatan tentang apa itu gas ideal. Sebelum kita masuk ke gas nyata, mari kita ingat kembali apa itu gas ideal. Bisa dilihat pada poin apa itu gas ideal. Gas ideal hanyalah sebuah konsep atau model teoritis. Bayangkan molekul-molekul gas yang saking kecilnya sampai kita anggap tidak punya volume, dan mereka bergerak bebas tanpa saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Tidak ada gaya interaksi. Ketika mereka bertumbukan, itu tumbukan yang sempurna, tidak ada energi yang hilang. Bisa dilihat lagi poin kedua, yaitu mengapa kita mempelajari gas ideal. Lalu, mengapa kita belajar model yang sempurna ini? Karena seperti model dasar lainnya, ini sangat menyederhanakan perhitungan dan memberikan kita fondasi yang kuat untuk memahami dasar-dasar perilaku gas. Selanjutnya, pengenalan gas nyata. Namun, penting untuk diingat bahwa di dunia nyata, tidak ada gas yang benar-benar ideal. Semua gas yang kita temui sehari-hari adalah gas nyata, dan perilaku mereka bisa sedikit berbeda dari yang diprediksi oleh model ideal, terutama pada kondisi tertentu. Setelah kita memahami fondasi gas ideal, sekarang kita akan melihat mengapa model ideal tersebut tidak selalu berlaku di dunia nyata. Di slide selanjutnya, kita akan membahas asumsi-asumsi kunci dari gas ideal yang tidak dipenuhi oleh gas nyata. Nah, mengapa gas nyata menyimpang dari perilaku ideal? Ada dua alasan utama. Pertama, model gas ideal mengasumsikan bahwa partikel gas tidak memiliki volume. Bisa dilihat pada poin pertama, yaitu volume partikel tidak dapat diabaikan. Ini mungkin masuk akal pada tekanan rendah, tapi bayangkan jika kita menekan gas sangat kuat, partikel-partikelnya jadi sangat rapat. Pada titik ini, volume dari partikel-partikel itu sendiri tidak bisa lagi diabaikan. Mereka akan memakan sebagian ruang dalam wadah, mengurangi ruang kosong yang tersedia untuk pergerakan partikel lainnya. Akibatnya, volume efektif yang dirasakan oleh partikel menjadi lebih kecil dari volume wadah. Kedua, gas ideal juga mengasumsikan tidak adanya gaya interaksi antar partikel, yaitu pada poin adanya gaya interaksi antar partikel. Faktanya, ada gaya tarik-menarik lemah antar molekul yang kita sebut gaya van der Waals. Ketika sebuah molekul mencoba menabrak dinding wadah yang menciptakan tekanan
ia akan sedikit ditarik mundur oleh molekul lain di belakangnya. Ini akan membuat tumbukannya ke dinding tidak sekuat yang seharusnya, sehingga tekanan yang dihasilkan menjadi lebih sedikit rendah dari yang diprediksi oleh gas ideal. Efek ini akan semakin terasa pada suhu rendah karena partikel bergerak lebih lambat dan punya lebih banyak waktu untuk merasakan tarikan satu sama lain. Meskipun ada perbedaan yang signifikan antara gas ideal dan gas nyata, ada kondisi di mana gas nyata dapat berperilaku mendekati ideal. Slide berikutnya, kita akan membahas kondisi-kondisi tersebut. Meskipun kita sudah tahu bahwa semua gas adalah gas nyata, kabar baiknya adalah ada kondisi tertentu di mana gas nyata bisa berperilaku sangat mirip dengan gas ideal. Ini penting untuk diketahui. Kondisi pertama adalah tekanan rendah. Bayangkan molekul gas berada di dalam ruangan yang sangat besar. Mereka sangat jarang bertumbukan satu sama lain, dan gaya tarik-menarik antar mereka menjadi sangat lemah karena jaraknya jauh. Volume partikelnya pun jadi tidak berarti dibandingkan volume wadah yang luas. Jadi, asumsi gas ideal kembali berlaku. Kondisi kedua adalah pada suhu tinggi. Pada suhu tinggi, molekul-molekul gas bergerak sangat cepat. Energinya sangat tinggi. Gaya tarik-menarik antar molekul, meskipun ada, menjadi tidak signifikan dibandingkan energi gerak mereka yang begitu besar. Mereka terlalu sibuk bergerak cepat untuk saling menarik secara berarti. Jadi, kesimpulannya, jika Anda ingin gas nyata berperilaku ideal, pastikan kondisinya memiliki tekanan yang rendah dan suhu yang tinggi. Ini adalah kondisi di mana model gas ideal masih dapat memberikan prediksi yang sangat baik. Setelah mengetahui kapan gas nyata mirip gas ideal, sekarang mari kita perjelas lagi kapan justru terjadi penyimpangan yang signifikan. Slide selanjutnya, kita akan menyoroti faktor-faktor utama yang memperkuat deviasi perilaku gas nyata dari ideal. Lantas, kapan gas nyata akan sangat menyimpang dari ideal? Kebalikan dari kondisi yang kita bahas tadi, dua kondisi utama di mana penyimpangan ini sangat terasa adalah tekanan tinggi dan suhu rendah. Pada tekanan tinggi, kita memaksa molekul-molekul gas untuk berdesakan. Ibaratnya, kita menempatkan banyak orang ke dalam lift kecil. Pada saat ini, volume individu setiap orang mulai memakan porsi signifikan dari total volume lift. Demikian juga dengan gas. Volume molekul gas itu sendiri menjadi signifikan dibandingkan volume total wadah. Selain itu, karena molekulnya sangat dekat, gaya tarik-menarik antar molekul juga akan semakin kuat dirasakan, sehingga mereka lebih sulit untuk bergerak bebas. Sedangkan pada suhu rendah, energi kinetik molekul menjadi sangat rendah. Artinya, mereka bergerak dengan sangat lambat. Dalam kondisi ini, gaya tarik-menarik antar molekul yang relatif lemah menjadi sangat dominan. Molekul-molekul cenderung tertahan satu sama lain, atau bahkan mulai menggumpal dan membentuk fase cair, yang jelas sangat berbeda dari perilaku gas ideal. Jadi, kondisi ini adalah mimpi buruk bagi asumsi gas ideal. Karena gas nyata tidak selalu ideal, para ilmuwan mengembangkan persamaan yang lebih akurat untuk memodelkan perilakunya. Di slide ini, kita akan melihat salah satu persamaan paling terkenal untuk gas nyata, yaitu persamaan van der Waals. Karena persamaan PV sama dengan nRT tidak cukup akurat untuk gas nyata,
ilmuwan perlu mengembangkan persamaan yang lebih baik. Salah satu yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah persamaan van der Waals. Persamaan ini mencoba mengoreksi dua asumsi gas ideal yang kita bahas tadi. Mari kita bedah sedikit. Perhatikan pada bagian tekanan, yaitu P plus AN kuadrat per V kuadrat. Nah, perhatikan lagi pada bagian suku AN kuadrat per V kuadrat. Suku AN kuadrat per V kuadrat ini adalah koreksi untuk gaya tarik-menarik antar molekul. Ingat, gaya tarik-menarik membuat tekanan yang terukur sedikit lebih rendah. Jadi, kita menambahkan faktor koreksi ini untuk mendapatkan tekanan yang seharusnya jika tidak ada gaya. Konstanta A di sini adalah ukuran seberapa kuat gaya tarik-menarik untuk gas tertentu. Semakin besar A, semakin kuat tarikannya. Kemudian, perhatikan pada bagian volume, yaitu V kurang NB. Bisa diperhatikan lagi pada suku NB. Nah, suku NB ini adalah koreksi untuk volume partikel itu sendiri. Karena partikel gas nyata tidak memiliki volume. Volume bebas yang tersedia untuk pergerakan gas adalah volume wadah, dikurangi dengan volume yang ditempati oleh partikel atau NB. Konstanta B adalah ukuran seberapa besar volume intrinsik 1 mol partikel gas tersebut. Semakin besar B, semakin besar volume partikelnya. Jadi, dengan persamaan van der Waals ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang perilaku gas nyata, terutama pada kondisi tekanan tinggi dan suhu rendah. Untuk lebih jelas melihat bagaimana gas nyata menyimpang dari perilaku ideal, ada alat visual yang sangat berguna, yaitu grafik faktor kompresibilitas. Di slide berikutnya, kita akan melihat grafik ini dan bagaimana kita bisa menginterpretasikannya. Nah, untuk melihat seberapa besar gas nyata menyimpang dari idealitas, kita menggunakan konsep faktor kompresibilitas, disimbolkan dengan Z. Kalau gas itu ideal, maka PV akan selalu sama dengan nRT, sehingga nilai Z akan selalu sama dengan 1. Namun, untuk gas nyata, Z akan menyimpang dari 1, dan kita bisa melihat polanya pada grafik Z versus tekanan. Perhatikan garis pada Z sama dengan 1. Itu adalah perilaku gas ideal. Sekarang, lihat garis-garis gas nyata. Pada tekanan rendah, gas nyata mendekati Z sama dengan 1, membuktikan poin kita tadi bahwa pada tekanan rendah mereka berperilaku ideal. Saat tekanan mulai meningkat, kita melihat Z awalnya turun di bawah 1. Ini terjadi pada tekanan menengah. Gaya tarik-menarik antar molekul lebih dominan. Gaya ini menarik molekul lebih dekat, membuat gas lebih mudah dikompresi daripada gas ideal, sehingga PV menjadi lebih kecil dari nRT. Namun, jika tekanan terus ditingkatkan menjadi sangat tinggi, kita melihat Z akan naik di atas 1. Pada titik ini, volume intrinsik partikel gas menjadi dominan. Karena partikel-partikelnya sendiri memakan tempat, gas menjadi lebih sulit untuk dikompresi daripada yang diprediksi model ideal. Setelah kita memahami teori di balik gas nyata, mungkin Anda bertanya, apa gunanya semua ini? Di slide berikutnya, kita akan melihat mengapa pemahaman ini sangat relevan dan memiliki aplikasi praktis di berbagai bidang. Lalu, mengapa penting bagi kita untuk memahami konsep gas nyata ini? Ini bukan hanya teori semata,
tetapi memiliki aplikasi yang sangat relevan di dunia nyata, terutama di bidang teknik dan industri. Misalnya, dalam industri gas alam, gas sering dikompresi hingga tekanan sangat tinggi untuk transportasi dan penyimpanan. Pada tekanan setinggi itu, kita tidak bisa lagi mengandalkan hukum gas ideal. Kita harus menggunakan model gas nyata untuk memprediksi volume dan tekanan dengan akurat, demi keamanan dan efisiensi. Hal yang sama berlaku dalam sistem refrigerasi atau pendingin, seperti kulkas atau AC. Di sana, gas direfrigerasi dan dicairkan pada suhu sangat rendah. Memahami bagaimana gas berperilaku pada suhu rendah sangat krusial untuk mendesain sistem yang efisien dan hemat energi. Bahkan, dalam perancangan proses kimia di industri, banyak reaksi melibatkan gas pada kondisi suhu dan tekanan ekstrim. Perhitungan yang akurat sangat bergantung pada pemahaman kita tentang gas nyata. Dan tidak hanya di bumi, dalam studi atmosfer planet lain yang memiliki suhu dan tekanan yang sangat berbeda, model gas nyata menjadi sangat penting untuk memahami komposisi dan dinamikanya. Kita sudah sampai di penghujung presentasi kita. Mari kita simpulkan poin-poin kunci yang telah kita bahas agar kita memiliki gambaran yang utuh. Sebagai kesimpulan dari penjelasan kita kali ini, mari kita rekap poin-poin pentingnya. Pertama, kita telah melihat bahwa gas nyata adalah representasi yang lebih akurat dari gas yang kita temui di kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan model gas ideal. Penyimpangan mereka dari idealitas disebabkan oleh dua faktor utama: volume yang ditempati oleh partikel gas itu sendiri dan gaya tarik-menarik antar molekul. Persamaan seperti van der Waals adalah salah satu upaya ilmiah untuk mengoreksi asumsi gas ideal dan memberikan prediksi yang lebih baik untuk gas nyata. Dan yang terakhir, pemahaman tentang gas nyata ini sangat fundamental dan memiliki aplikasi praktis yang luas di berbagai bidang, mulai dari industri hingga penelitian ilmiah, memastikan bahwa rekayasa dan prediksi kita lebih akurat. Dengan munculnya slide ke-10 ini, demikianlah penjelasan saya tentang gas nyata kali ini. Saya berharap materi ini memberikan pemahaman yang lebih jelas dan membuka wawasan baru bagi Anda. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.